Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat travelers dan sahabat outbounders, kali ini kita akan mengikuti bimbingan teknis implementasi kurikulum Merdeka. Salah satu dari pelaksanaan BIMTEK kali ini adalah kita akan melaksanakan outbound terlebih dahulu. Nah, yuk kita ikuti bagaimana outbound berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka, terutama berkaitan dengan model dan metode pembelajaran yang menyenangkan. Di dalam permainan outbound itu banyak sekali manfaat dan makna yang bisa diambil. Salah satunya kali ini kita akan bermain permainan estafet kelereng. Melalui permainan estafet kelereng ini, para peserta dibagi menjadi beberapa kelompok. Tujuannya adalah melatih kerjasama tim, kemudian melatih pembagian tugas di situ ada manajemennya, dan juga merancang strategi bermain bersama tim. Yang terakhir adalah mengambil keputusan kapan bertindak dan kapan memberikan kesempatan. Selain itu, di sini kita juga bisa melihat bagaimana kreativitas, inovasi, serta karakter dari setiap kelompok. Penilaian kesuksesan dari kegiatan ini bukan hanya sekedar goal, tetapi bagaimana memperoleh goal itu, proses dan karakter, mulai dari kejujuran, adab, sopan santun, dan etika. Di sini terlihat semuanya. Nah, ini yang bisa dijadikan sebuah penilaian sikap di dalam profil pelajar Pancasila. Diharapkan dari permainan ini, Bapak Ibu guru di dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar dan memberikan penilaian atau asesmen penilaian sikap itu bisa lebih detail lagi dan bisa mengamati sikap apa saja yang terlihat dari setiap individu atau peserta didik. Memberikan materi atau memperkenalkan model-model pembelajaran dan model asesmen akan lebih mengena apabila Bapak Ibu guru bisa menjadi siswa, berperan menjadi siswa. Dari berperan menjadi siswa, Bapak Ibu guru akan melakukan hal-hal apa saja secara alamiah yang akan dilakukan oleh seorang siswa ketika seorang siswa itu akan menyelesaikan berbagai masalah di dalam pembelajaran yang diberikan oleh guru. Ada solusinya dan kreativitasnya, bagaimana mereka membuat perencanaan sehingga permasalahan tersebut bisa terselesaikan dan tujuannya tercapai. Dari sini dengan bermain yang menyenangkan, Bapak Ibu guru itu lebih paham dan lebih bermakna pembelajaran melalui kegiatan ini. Model pembelajaran yang kita latihkan kali ini adalah model pembelajaran problem based learning, discovery based learning, dan project based learning. Pembelajaran berbasis masalah melibatkan siswa dalam suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu produk. Keterlibatan siswa dimulai dari kegiatan merencanakan, membuat rancangan, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatan berupa produk dan laporan pelaksanaannya. Model pembelajaran ini lebih menekankan pada proses pembelajaran jangka panjang. Siswa terlibat langsung dengan berbagai isu dan persoalan kehidupan sehari-hari. Belajar bagaimana memahami dan menyelesaikan persoalan nyata. Bersifat interdisipliner dan melibatkan siswa sebagai pelaku utama dalam merancang, melaksanakan, dan membuat hasil laporan dari kegiatan tersebut. Berikutnya adalah model pembelajaran discovery learning, yaitu dilakukan dengan menerapkan 6 langkah. Yang pertama adalah siswa diberikan stimulan, kemudian problem statement, data collecting, data processing, verification, dan generalis. Nah, di sini manfaat atau keunggulan dari metode pembelajaran discovery learning adalah membantu peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan serta proses-proses kognitif. Pengetahuan yang diperoleh melalui discovery learning mampu menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer pengetahuan. Selain itu, yang lebih penting di dalam proses pembelajaran adalah menimbulkan rasa senang sehingga anak-anak belajar tanpa dipaksa. Selanjutnya, Bapak Ibu guru akan berlatih bagaimana menerapkan model pembelajaran berbasis proyek.
Model pembelajaran berbasis proyek ini mengkaji hubungan antara informasi teoritis dan praktek, tetapi juga memotivasi siswa untuk merefleksikan apa yang siswa pelajari dalam pelajaran tersebut ke dalam sebuah proyek nyata serta dapat meningkatkan kinerja ilmiah siswa. Melalui kegiatan outbound ini, Bapak Ibu guru bisa melihat dan mengalami bagaimana sebuah proses pembelajaran itu terjadi. Kadang suatu proses pembelajaran itu harus diulang agar siswa termotivasi untuk selalu merasa bersemangat dalam belajar dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah diterapkan. Dari sini anak-anak akan terangsang kreativitasnya, kerjasamanya, sosialnya, dan juga karakter-karakter profil Pancasila akan dengan mudah terbentuk. Sebelum melaksanakan proses pembelajaran, tentunya Bapak Ibu guru akan membuat rencana pembelajaran. Nah, di dalam rencana pembelajaran berbasis proyek ini, hal-hal yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru adalah yang pertama, Bapak Ibu guru akan merencanakan dan mendesain pembelajaran. Kemudian membuat strategi pembelajaran. Yang ketiga, membayangkan interaksi yang akan terjadi antara guru dan siswa itu bagaimana. Kemudian Bapak Ibu guru bisa mencari keunikan siswa selama proses pembelajaran. Kemudian menilai siswa dengan cara yang transparan dengan berbagai macam penilaian. Kemudian membuat portofolio pekerjaan siswa. Dan yang lebih penting dari program pembelajaran berbasis proyek ini adalah refleksi atau pengalaman belajar yang dialami oleh masing-masing peserta didik. Melalui kegiatan outbound ini, peserta outbound akan merasakan bagaimana membuat team building. Team building adalah bentuk dari peningkatan hubungan kerjasama, soliditas, sinergi, dan kekompakan tim atau kelompok. Yang kedua, peserta belajar untuk membuat teamwork. Teamwork adalah suatu bentuk kerjasama tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga adalah berlatih berkomunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi adalah suatu proses dan tata cara menyampaikan informasi yang tepat kepada seseorang maupun kelompok. Keempat, belajar leadership. Leadership adalah kekuatan proses dalam mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Di sini leadership sangat diperlukan karena akan menentukan goal dari sebuah kegiatan tersebut. Bagaimana seseorang itu mau dipimpin dan mau memimpin. Yang kelima, melatih konsentrasi. Konsentrasi adalah proses peningkatan daya fokus dan daya ingat pikiran seseorang terhadap sesuatu. Yang keenam, mengembangkan kreativitas. Kreativitas adalah suatu proses peningkatan suatu daya cipta atau ide baru untuk dikembangkan. Kemudian di dalam pelaksanaannya, kreativitas ini akan muncul seiring dengan perkembangan dari sebuah permainan tersebut. Kreativitas akan muncul bagaimana seseorang itu dengan berbagai ide dan caranya untuk menyelesaikan goal dari sebuah permainan tersebut. Yang ketujuh adalah strategi planning. Strategi planning adalah suatu perencanaan dari segi manajemen untuk mencapai sasaran dan tujuan. Yang kedelapan adalah analisis. Analisis ini diperlukan kemampuan untuk menelaah dan menyelidiki sesuatu sehingga mudah dipahami dan dipecahkan. Dan yang paling penting di sini adalah confident atau percaya diri. Harapannya setelah melakukan kegiatan outbound ini, seluruh peserta itu akan meningkat rasa percaya dirinya. Sehingga ketika rasa percaya dirinya meningkat, kemampuan yang dimiliki juga akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, demikian tadi kegiatan BIMTEK dari IKM. Salah satu yang kita mulai adalah outbound, dan kita akan melanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu bagaimana Bapak Ibu guru menerapkan kecerdasan buatan di dalam memudahkan pembelajaran dan merancang pembelajarannya. Ikutin selanjutnya ya.